Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya guys, KBR. Jadi kali ini saya itu akan membagikan sebuah cerita guys. Membagikan sebuah cerita itu pengalaman di penjara. Pengalamannya sangat pahit guys ya, di penjara. Tapi ini patut dibagikan guys. Karena yang belum tahu biar tahu, dan kalau bisa jangan sampai merasakan. Cukup saya dan kawan saya yang merasakan, dan yang pernah merasakan cukup, jangan ke situ lagi, karena di situ itu sangat membagongkan atau menyeramkan, sangat pahit. Oke guys, tanpa berlama-lama, sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, and share videonya guys ya, dan dukung terus dengan cara subscribe guys ya. Oke guys, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan perkenalkan narasumbernya langsung dari Ulu Jami guys, teman saya namanya Mas Blondo ya, Mas Blondo ya, dari Ulu Jami. Jadi saya itu akan membagikan sebuah cerita guys, cerita dimana kehidupan di dalam penjara, waktu kehidupan di dalam penjara. Jadi saya kenal sama Mas Blondo itu saat masuk penjara, dan kenalnya di Polres guys, di tahanan Polres. Sebelum kita dikirim ke rutan itu, kita masuk ke Polres dulu. Dan di Polres saya bertemu dengan Mas Blondo, dan cerita-cerita nyambung, enak orangnya, baik, banyak motivasi-motivasi yang diberikan kepada saya. Dan kasusnya pun sama dengan saya guys, waktu itu kasusnya perkelahian. Dan waktu itu saya dihukum 6 bulan, dan Mas Blondo itu dijatuhi berapa tahun? 15 bulan, tahun 3 bulan. Oh iya. Waktu itu Mas Blondo itu dijatuhi 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Dan tidak lama saya dan Mas Blondo dan kawan-kawan dikirim ke rutan. Dan saya itu sangat kaget. Kehidupan di rutan itu pertama masuk itu sangat menyeramkan guys. Kita itu disuruh jalan bebek guys. Tahu jalan bebek enggak? Jalannya bebek itu yang jongkok ya Mas ya? Muterin apa Mas? Muterin lapangan guys, sambil bawa kasur sama cadongan. Oke guys, cadongan itu sangat menyedihkan sekali guys. Cadongan itu tempat makanan untuk narapidana guys. Jadi waktu itu waktu pertama masuk itu jalan bebek untuk memasuki sebuah kamar. Di situ saya dan Mas Blondo dan kawan-kawan itu masuk ke kamar karantina. Kamar karantina, bisa dijelaskan kamar karantina itu apa Mas Blondo? Kamar mapenaling ya, kamar steril area ya. Jadi kamar mapenaling, kamar steril area, di situ narapidana baru itu dapat melihat dan merasakan gimana caranya kita beradaptasi di lingkungan baru gitu guys. Itu namanya kamar karantina. Di karantina kita diajarkan disiplin. Salah satunya itu bangun pagi dan mandi dan ngangsu. Oke guys, waktu itu sanyo itu belum ada ya Mas Blondo ya? Belum. Masih ngangsu ya? Masih ngangsu guys. Sangat menyedihkan sekali guys. Waktu itu masih ngangsu, dan di karantina itu kita berapa minggu Mas? 1 bulan, 2 minggu. Tidak mesti guys, kadang ada, kalau paling cepat itu 2 minggu, 3 minggu, paling lama itu 1 bulan lah. Di karantina itu kita diajarkan bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana kita hidup disiplin guys. Beda di luar guys, kalau di luar kita hidupnya tidak disiplin, makanya kita dihukum di penjara, melakukan pelanggaran hukum. Dan waktu itu
Saya sidang bareng sama Mas Blondo sampai vonis dijatuhi, saya jatuhi 6 bulan, Mas Blondo dijatuhi 1 tahun 3 bulan. dan dari karantina kita digeser ke kamar 9 guys. Di kamar 9 itu kamar besar, isinya sampai berapa Mas Blondo? Paling banyak 50 pernah 50 ya. Jadi di kamar 9 itu nyampe 50 guys, 50 orangnya, dan sangat umpel-umpelan guys, sangat pengap guys, dan tidak kurang layak sih kalau untuk diisi 50. Pasnya itu 29 30 ya pasnya, over kapasitas lah kalau 50. Dan itu kita mendapatkan makanan layaknya makanan di dalam penjara, seperti makanan cadongan guys. Makanan cadongan itu berarti kondak ganti, tidak mesti setiap harinya itu menunya beda-beda. Menu paling enak menurut saya sih telur sama ayam, tapi menurut Mas Blondo itu menu paling enak apa? Telur ya? Ayam? Lumayan. Paling nggak enak apa Mas Blondo? Tempe apa? Tempe silet. Tempe silet itu apa Mas Blondo? Itu tempenya itu sangat tipis. Oh, tempe goreng ya? Tempe goreng kan sekali. Sama ini apa? Sama gerai. Gerainya itu kalau ya nggak layak dimakan lah. Jangankan kok dimakan manusia, dilempar ke tanah, terus ada kucing diperebut doang, kucingnya itu Nggak makan, diperebut doang. Sangat menyedihkan ya Mas. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Pokoknya itu makanannya itu, kalau makanan yang lauknya pas nggak enak itu seperti tadi tempe silet itu tempe goreng tapi tipis sekali, enak sih sebenarnya, cuman tipis sekali, kurang banyak ya Mas Blondo ya. Sama itu gerai itu ikan asin guys. Ikan asinnya itu kalau dikasih kucingnya itu nggak doyan, cuman diingus doang udah. Apalagi manusia, kucing aja nggak doyan guys. Dibayangin udah. Oke, tapi ikan asin tersebut itu kadang banyak yang suka. Itu kebanyakan itu yang suka itu orang-orang kidul, karena orang-orang kidul itu, orang-orang selatan itu, orang-orang gunung itu jarang makan makanan yang kayak gitu, ikan asin ya Mas ya. Dan kita menjalani waktu ya, walaupun makanannya gitu, tapi kadang kita makan enak ya, makan enak di waktu besukan tahanan itu dibesuk pada waktu hari Senin dan Kamis ya Mas Blondo ya. Kalau hari Senin dan Kamis kita, kalau ada teman yang dibesuk, kita makan enak ya. Kita bagi-bagi makanan, seperti ya kadang bawa orang tua bawa makanan dari rumah yang enak-enak buat kita ya guys, yang dalam kita bagi-bagi barang resen, makanan bersama. Kebersamaannya itu ada sekali. Di kamar 9 itu kita dilatih kebersamaan, tetap disiplin, kebersihan. Diadakan sebuah tiket ya Mas Blondo ya. Tiketnya itu satu minggu itu 1 kali. Tiket untuk apa Mas Blondo? Yang ngangsu, cuci cadong. Nah, itu kebersihan lah intinya lah ya. Dan untuk ibadah itu kita di situ itu sangat enak sekali kalau untuk ibadah. Sebenarnya itu nyaman sekali buat ibadah. Soalnya itu dari ibadah mau apa lebih baik kita ibadah ya Mas. Mas Blondo pun kata dulu waktu di dalam itu sempat belajar ngaji ya. Bisa ngaji di dalam penjara ya katanya ya. Jadi kebanyakan itu bisa ngaji di dalam penjara, seperti saya juga bisa ngaji di dalam penjara, walaupun sedikit-sedikit ya. Yang penting bisa lah ya. Oke guys, dan di kamar 9 kita dijatuhi vonis dan kita jadi narapidana guys. Kalau di kamar 9 itu masih tahanan, masih titipan pengadilan, kejaksaan. Dan kalau narapidana itu sudah dijatuhi vonis, kita resmi jadi tahanan negara guys. Dan kita
dipindah ke kamar narapidana. Kamar narapidana itu di blok A itu kamar nomor 3, 2, 1, dan 4 ya Mas ya. Dan waktu itu kita juga dipindah bareng ya Mas ya, di kamar 3 ya. Kita dipindah di kamar 3, dan di kamar 3 pun masih sama guys. Masih sama seperti biasa, cuman kita di kamar 3 itu masih mending. Kalau di tahanan itu kita buka blok itu berarti buka blok itu kita dibuka, kamarnya dibuka buat bersosialisasi guys, buat olahraga gitu guys. Kalau tahanan itu dibuka pagi jam berapa Mas? Apa? Tahanan dibuka Pagi lah. oh pagi Pagi sampai jam 9 tutup. jadi tahanan itu sampai dari pagi sampai jam 9 ditutup lagi. Dan ntar kalau udah jam 9 kita ditutup lagi, masuk lagi sampai jam berapa? Buka lagi jam 2. buka lagi jam 2 dan buka lagi jam 2. Jam 2 itu sampai jam berapa Mas? Jam 3 kita masuk lagi. Tapi kalau napi itu beda guys. Kalau napi itu kita buka dari pagi sampai asar ya, sampai habis asar kita guys. Sampai habis asar kita buka dan tutup keong, tutup. Habis tutup kita makan sore. Habis makan sore sambil nunggu maghrib, kita habis maghrib kita isya. Habis isya kalau habis maghrib, kalau hari Jumat kita melakukan rutinitas tahlilan di dalam ya Mas ya, tahlilan. Dan waktu itu saya pulang di kamar 3 guys, karena saya sudah waktunya tugas guys. Dan Mas Blondo diangkat menjadi tamping. Waktu itu dari tamping Mas Blondo pindah di kamar berapa? Kamar tamping? Kamar 1. Kamar 1 jadi tamping. Selama jadi tamping, menurut Mas Blondo itu mending jadi narapidana biasa apa jadi tamping? Tamping. Enaknya jadi tamping Mas? Ya, enak lah buat cari-cari rokok, lauk, makanan. Enak lah, dibuka terus ya, kebebasannya ada ya mendingnya. Dan kita bisa membantu petugas ya. Dan kalau tamping itu membantu petugas ya. Dan kalau tamping itu biasanya kalau pengurusan itu gampang, cepat turunnya dan tepat turunnya. Pengurusan CB dan PP itu cepat. Dan waktu itu Mas Blondo pengurusan CB apa PP? PP. Syarat-syarat pengurusan CB itu apa? Syarat-syaratnya kakak, fotokopi KTP, sama penjamin. Oh, penjamin. Berarti syarat-syaratnya itu kakak, fotokopi KTP, dan penjamin. Dan kita diwajibkan untuk menaati peraturan rutan ya Mas ya. Seperti ibadah dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dalam rutan, biar kita mendapat potongan tepat gitu. Dan waktu Mas Blondo jadi tamping itu berarti selama 6 bulan ya. Selama jadi tamping itu hal paling mengesankan itu gimana Mas? Ya enak lah. Banyak enaknya daripada sedihnya apa gimana? Banyak enaknya guys jadi tamping, karena jadi tamping itu dibuka pagi sampai sore dan mendapat kebebasan karena mendapat kepercayaan dari petugas untuk menjaga ketertiban dan melakukan pengamanan lah, intinya membantu petugas lah guys ya. Waktu itu Mas Blondo sempat lebaran di dalam ya Mas ya. Waktu lebaran di dalam itu gimana Mas rasanya Mas? Sedih. Sedihnya? Ya nggak bisa
guys, paling menyedihkan itu katanya itu di dalam penjara itu waktu lebaran, waktu hari raya kita bukannya di luar kumpul sama keluarga, kita malah di dalam ya. Oke guys, yang penting yang di luar sana jangan sampai merasakan pahit getirnya di dalam penjara. Jadi jangan sampai Anda melanggar hukum. Pesan-pesannya buat orang-orang yang di luar gimana Mas Blondo? Ya tapi kalau misalkan kalau pengen mencoba ya pintu rutan selalu terbuka. Selalu terbuka. Iya. Ba Ciluba. Kalau pengen mencoba maksudnya. Tapi lebih baiknya Tidak sih. karena di dalam itu. Karena keras. Di penjara itu sangat keras. Oke guys ya, pesan-pesannya itu guys. Kalau bisa itu jangan sampai. Oke guys, jadi kayaknya itu pengalaman yang Mas Blondo dan saya rasakan itu cukup lah. Intinya penjara itu yang jangan sampai kalian rasakan itu masuk dalam penjara. Itu pesan-pesannya. Dan di penjara itu sangat keras. Pokoknya jangan sampai lah. Intinya kayak gitu, jangan sampai. Tapi meskipun keras di luar sana masih ngantri, banyak yang ngantri. Iya guys, anehnya kayak gitu guys. Walaupun keras, di luar sana banyak yang ngantri ya untuk masuk ya Mas ya. Iya. Ya udah guys, kiranya cukup lah ya Mas Blondo ya. Udah, videonya cukup sampai di sini guys ya, karena memang pengalamannya kayak gitu. Yang penting terima kasih yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe guys ya untuk dukungannya guys ya. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.